Assalamualaikum bre, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Saya langsung nunjuk Baraya untuk dalam 5 detik Baraya harus bisa menjawab ini, Al-Quran atau Pancasila. Baraya begini ya, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan semacam ini nggak usah ditanggapi secara serius. Kenapa? Karena jawabannya pasti bohong-bohongan juga bagaimanapun. Misal, kalau orang-orang ada yang menjawab bahwa jawabannya adalah Al-Quran, justru kebanyakan di antara mereka itu adalah orang-orang yang tidak mengamalkan Al-Quran. Kebanyakan ya, tidak semua tetapi kebanyakan seperti itu. Dan orang-orang yang menjawab Pancasila biasanya adalah orang yang juga tidak pernah mengamalkan Pancasila. Jadi pertanyaan itu adalah pertanyaan yang jawabannya pasti gimmick belaka saja, kan bohong-bohongan saja. Karena apa? Bukan gara-gara Baraya tidak layak atau karena Baraya tidak taat, tetapi gara-gara itu adalah pertanyaan yang sangat abstrak, konsepsi yang sangat abstrak. Maksud saya begini Baraya, tentang Pancasila misalkan, dalam satu sudut pandang, Presiden kita, Pak Jokowi itu bisa dikatakan sebagai penentang dan penghujat Pancasila, tetapi di sisi lain bisa dikatakan sebagai pengamal Pancasila. Terkait dengan Al-Quran, Pak Jokowi itu dalam satu sudut pandang bisa dikatakan sebagai penghujat Al-Quran, tetapi di sisi lain bisa dikatakan sebagai pembela Al-Quran. Iya kan? Karena pertanyaan-pertanyaan yang konsepsinya itu terlalu abstrak, itu tidak bisa dihakimi dengan satu atau dua variabel. Jadi tidak ada pertanyaan Al-Quran atau Pancasila itu gak bisa, karena ada begitu banyak variabel lain untuk bisa menghasilkan jawaban yang konklusif. Begitu, maka jawaban Baraya itu biasanya bohong apapun jawabannya. Nah, jadi yang paling cupu itu tentu saja adalah si penanyanya, bukan orang yang menjawabnya. Ya, kurang lebih kalau saya mengutip pernyataan Pak Mardigu, itu orang yang bertanya atau yang bikin pertanyaan itu adalah orang yang kurang lama nonton animenya, kurang nangis nonton drakornya, itu makan gorengannya kurang berminyak. Kemudian alasan lain kenapa Baraya tidak harus serius menanggapi pertanyaan ini adalah karena apapun jawabannya pasti ke situ-situ juga. Jadi maksudnya begini Baraya, kan banyak di antara kita yang akhirnya menjadi polemik dan berpikir keras untuk mendapatkan jawaban itu. Sesungguhnya Baraya mau mengambil jawaban apapun, ujung-ujungnya ke sana. Misal, Al-Quran atau Pancasila? Baraya jawab aja Al-Quran. Maka kalau jawabannya Al-Quran, tentu saja adalah bagaimana memanifestasikan Al-Quran dalam kehidupan keseharian di Indonesia, jawabannya pasti adalah Pancasila. Jadi kalau Baraya juga jawabannya adalah saya pilih Pancasila, Pancasila itu mewajibkan Baraya untuk menjunjung tinggi kitab suci yang Baraya anut. Jadi mau kemanapun ujung-ujungnya pasti ke situ. Jadi Baraya nggak usah khawatir, pilihlah jawaban ngasal manapun. Pertama, karena itu jawabannya adalah bohong-bohongan. Kedua, jawabannya pasti ke sana juga. Tapi nggak bisa gitu. Pertanyaan ini walaupun agak konyol, tapi jawabannya harus serius, karena ini berimplikasi terhadap diterima atau tidaknya saya menjadi ASN KPK. Begitu kan? Ya enggak, Baraya. Gini, kalau ceritanya Baraya mau masuk ke KPK gara-gara Baraya ingin berkontribusi atas penegakan hukum di Indonesia, atas pemberantasan korupsi di Indonesia, maka dengan munculnya pertanyaan-pertanyaan semacam ini adalah indikasi kuat bahwa KPK sudah disusupi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, dan karenanya tidak netral lagi, dan karenanya mungkin saja tidak bisa memberantas korupsi sebagaimana mestinya, dan mungkin saja dia hanya akan menangkapi pihak-pihak tertentu yang menjadi musuh dari pihak-pihak yang lain. Kenapa? Karena indikasinya kuat, muncul pertanyaan-pertanyaan yang aneh yang mengarahkan manusia untuk terpecah pada dua kelompok atau dua aliran. Kan seperti itu. Maka Baraya nggak usah risau. Kalau Baraya nggak diterima, ya udah syukur, artinya Baraya turut memberantas korupsi dengan cara tidak masuk ke dalam lembaga yang terindikasi kuat menjadi gembong bagi koruptor. Kan begitu. Dan kalaupun misalkan Baraya berpikir, saya berpikir keras untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan menjebak ini, maka Baraya sudah menjadi koruptor sejak Baraya memikirkan mana jawaban yang benar. Karena merekayasa jawaban demi mendapatkan tempat menjadi ASN KPK itu sudah jadi korupsi-korupsi juga. Baraya sudah jadi koruptor sejak saat itu. Dan kalau Baraya nanti mendapatkan tugas tertentu misalkan, ya Baraya kemungkinan besar korupsi, karena sejak awal bagaimana masuknya Baraya sudah merekayasa jawaban. Nah, begitu kan? Maka saya katakan sekali lagi, nggak usah serius dengan hal yang semacam ini. Toh ujung-ujungnya mau jawabannya A atau jawabannya B, tetap ke situ-situ juga.
Kan ceritanya pertanyaan-pertanyaan konyol ini muncul gara-gara ada sebuah isu bahwa KPK ini disusupi atau dirongrong oleh kalangan radikalis Islam, orang-orang Taliban misalkan gitu ya, yang celananya cingkrang, yang jidatnya hitam dan lain sebagainya. Dan karena itu maka ujian untuk ASN-nya itu diantaranya adalah ujian-ujian untuk memilah mana orang yang radikal dan mana orang yang tidak. Kan begitu ceritanya sih, begitu teori konspirasinya begitu. Tapi kan pertanyaannya nih, apakah pertanyaan-pertanyaan apakah sudah menikah atau belum itu bisa memilah orang yang radikal atau tidak? Kalau sudah menikah radikal, kalau tidak berarti tidak radikal, seperti itu. Atau pertanyaannya, suka nonton bokep atau enggak? Apakah orang yang suka nonton bokep berarti tidak radikal sehingga masuk ke KPK gitu? Terus kalau yang tidak suka berarti radikal, begitu? Berarti nanti orang-orang KPK penuh dengan orang-orang yang suka nonton bokep, maksudnya seperti itu kan? Bingung juga ini tuh pertanyaannya. Atau pertanyaannya, siap jadi istri kedua enggak? Kalau siap berarti radikal, kalau nggak siap jadi nggak radikal gitu. Ya nggak juga gitu baraya, kan itu tergantung penanyanya. Kalau yang bertanya saya mau jadi istri kedua, nggak pada mau. Tapi kan kalau yang nanyanya seorang sono kan pasti nggak akan mau. Jadi itu bukan terkait radikal atau tidak, tetapi terkait siapa yang bertanyanya. Atau pertanyaan berikutnya misalkan, bersediakah lepas jilbab demi bangsa dan negara? Nih Mbak Raya, saya muslim, saya katakan saya muslim, saya katakan saya berusaha sebisa mungkin untuk taat, tapi saya bisa aja lepas jilbab tuh, saya nggak keberatan lepas jilbab. Apakah ketika saya lepas jilbab saya menjadi radikal atau tidak? Kan nggak juga seperti itu Mbak Raya, ini pertanyaannya. Terus ada lagi pertanyaan kunut. Kalau sholat subuh kunut atau enggak? Kalau kunut berarti NU, kalau NU berarti tidak radikal. Kalau tidak kunut berarti bukan NU, kalau bukan NU berarti radikal. Kan ya ampun, ini jadi begini Baraya. Saya mohon sampaikan kepada orang-orang yang bikin soal seperti ini ya. Setidaknya nontonlah drama Korea, nonton anime, atau nonton film-film Hollywood. Di sana banyak sekali cerita-cerita konspirasi yang sangat luar biasa. Kalau mau bikin konspirasi, please jangan nontonnya Indosiar gitu. Sebab kalau nonton film naga Indosiar, itu pas ke adegan berantemnya itu, tepung dan talinya itu kelihatan. Nah, seperti ini, kalau bikin konspirasi, jangan terlalu kelihatan lah. Setidaknya tuh bener-bener soft gitu. Bener-bener epic gitu ketika bikin teori konspirasi atau bikin konspirasi itu, nggak kayak gini-gini amat Baraya, please lah. Maka misalkan kalau jatuh pertanyaan kepada saya tidak akan berpikir soal jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu demi masuk ke KPK. Saya lebih berpikir untuk mengelamar untuk bikin soal-soal semacam itu, karena saya yakin saya bisa bikin soal-soal yang jauh lebih baik, yang bisa memilah mana orang radikal dan mana orang tidak, dan tidak ada pertanyaan-pertanyaan konyol semacam itu. Kenapa? Karena saya memiliki latar pendidikan psikologi di Fakultas Pertanian SD Impres Bojong Haluang 1 di Kabupaten Manhattan. Itu cukup bagi saya untuk bisa membuat soal-soal yang jauh lebih baik daripada soal-soal konyol semacam itu. Ya, tapi apapun itulah ya, kalau pertanyaan-pertanyaan yang sudah konyol seperti itu, ada pertanyaan baru. Kan nggak mungkin pertanyaan-pertanyaan itu sengaja dibuat konyol. Pasti ada orang di belakangnya, ada orang kuat. Siapakah orang-orang kuat yang terindikasi bikin soal-soal itu demi melemahkan KPK, demi mencupukkan KPK? Siapakah mereka? Ya, Baraya hanya bisa menduga-duga, tapi dugaan saya jelas sih. Kan di sini semua para tokoh, para pakar, para ilmuwan, para akademisi sama-sama menghujat, sama-sama menjelek-jelekan, sama-sama mengkritik soal-soal BKN itu. Maka siapa di antara mereka yang justru malah membela-bela soal semacam itu? Mungkin orang itulah yang gengnya berusaha untuk melemahkan KPK. Yang gengnya itu adalah terikat pada satu rezim atau satu kekuatan tertentu yang berusaha untuk mengobok-obok KPK. Ya, saya sekali lagi nggak tahu ya. Kita kan hanya bisa menduga-duga. Tapi sekali lagi, kalau ada orang yang membela-bela pertanyaan konyol semacam ini, mungkin dialah salah satu mafia yang berkontribusi atas upaya pelemahan KPK. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.